Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk honorer non-ASN, CPNS, P3K, dan hal lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini ada satu informasi yang mesti saya bagikan kepada teman-teman semuanya dan kepada seluruh Bapak Ibu tentang honorer senior prioritas. Nah, ini Bapak Ibu satu hal baru ya. Kalau selama ini yang kita dengar adalah honorer yang lama masa pengabdian, dan di informasi kali ini adalah honorer senior. Nah, ini katanya honorer senior ini adalah prioritas pengangkatan jadi ASN 2023. Dan ada peluang bagi fresh graduate untuk bisa mendaftar atau masuk jadi ASN P3K maupun CPNS. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tentang informasinya ini? Simak videonya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada informasi mencatat bahwa pemerintah berencana akan menghapus tenaga non-aparatur sipil negara alias yang disebut dengan honorer per 28 November 2023. Sederet skenario pun tengah disiapkan demi menindaklanjuti kebijakan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa penghapusan yang dimaksud sebenarnya bukan untuk di-PHK, bukan untuk dirumahkan atau tidak dipekerjakan lagi. Tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, bahwa target honorer ini yaitu masa kerja 5 tahun secara terus-menerus, ya, artinya sejak diundangkan per 28 November 2018, tepat jatuh temponya 5 tahun, yaitu tanggal 28 November 2023. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 49 pun, di sana disampaikan bahwa honorer yang bekerja terus-menerus akan diangkat menjadi ASN. Nah, kemungkinan ada dua ASN, Bapak Ibu ya. Ada P3K dan ada PNS. Nah, apakah ini yang disebut dengan penghapusan untuk dialihkan menjadi honorer, dialihkan menjadi ASN? Ikuti terus informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa waktu terakhir pihaknya melangsungkan diskusi intens bersama asosiasi dan pemerintah daerah berkaitan dengan pembahasan opsi-opsi tersebut. Nah, tentunya opsi-opsi yang dimaksud Bapak Ibu ada yang menurut kita positif nilainya dan ada juga yang negatif ya, karena sifatnya ada menguntungkan dan ada merugikan. Nah, contohnya yang menguntungkan adalah pengangkatan dan yang merugikan adalah pemberhentian atau penghapusan. Nah, tentunya yang dikehendaki oleh Bapak Ibu honorer adalah yang sifatnya positif, yang menguntungkan semua pihak, baik honorer maupun pemerintah, demikian dengan masyarakat secara publik. Beliau menyampaikan bahwa kita sedang mengeksersis beberapa opsi yang hari-hari ini intens dengan teman-teman asosiasi pemerintah kabupaten kota, gubernur, dengan DPR. Kami harap insya Allah akan ada titik temu yang akan menjadi win-win solution. Ini kata Anas saat ditemui di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta Pusat pada hari Selasa 31 Januari 2023. Baru aja semalam Bapak ya. Ingat bahwa informasi ini baru aja semalam ya disampaikan oleh PAN-RB Abdullah Azwar Anas ya ketika ditemui di kantornya di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Anas mengatakan dari hasil diskusi tersebut dikerucutkan menjadi 4 opsi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sebelumnya hanya 3 opsi, ya, dan kali ini ada 4 opsi. Nah, kira-kira apa tambahan opsi dari yang 3 itu Bapak Ibu menjadi 4? Ikuti terus informasinya. Keempat opsi tersebut antara lain tenaga honorer diangkat semua. Ya, alhamdulillah apabila hal ini yang terjadi. Opsi yang kedua, tenaga honorer diberhentikan semua.
tentunya bukan ini yang kita kehendaki Bapak Ibu karena akan merugikan berbagai pihak di sini. Ya, terutama efek negatifnya itu akan menambah jumlah pengangguran di tanah air. Opsi yang ketiga itu diangkat prioritas. Nah, prioritas yang dimaksud Bapak Ibu ya, ini akan jelas nanti pada informasi berikut ya, lanjutan dari informasi ini. Dan yang terakhir adalah model gig economy. Itulah opsi yang keempat, model gig economy. Nah, bagaimana ini diangkat prioritas dan gig economy? Ya, ikuti terus. Honorer senior dapat prioritas jadi P3K. Nah, ternyata ini dia prioritas, ya, sesuai dengan kebutuhan dan diutamakan honorer yang sudah senior. Artinya sudah mengabdi lama di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Anas menyampaikan untuk skema yang ketiga yakni diangkat prioritas telah berjalan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022. Dan itu kita buktikan Bapak Ibu itu sudah berjalan walaupun tidak 100% ya. Sebagaimana janjinya pemerintah bahwa akan diangkat ya 1 juta ASN guru ya. Demikian dengan ASN lain. Nah, ternyata untuk guru saja pun masih belum mencapai target, apalagi instansi lain seperti kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga lainnya. Jadi, tidak hanya itu, prioritas juga akan diberlakukan di rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 ini, yang terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023. Jadi, ada juga hal ini Bapak Ibu di tahun 2023 ini selain daripada prioritas tersebut melalui jalur honorer. Dan sekarang sudah berjalan. Prioritas itu pendidikan dengan kesehatan. Karena meskipun teman-teman tani, nelayan semua pasti punya anak yang perlu sekolah dan mendapat pelayanan kesehatan yang bagus, katanya. Anas menekankan seleksi kali ini prioritasnya masih kepada menyelesaikan para tenaga honorer atau yang sudah lama mengabdi alias senior. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu ya. Ini baru jelas dia bahwa senior yang dimaksud adalah para honorer yang sudah lama mengabdi dan akan diangkat menjadi P3K. Meski demikian bukan berarti menutup peluang dibukanya seleksi lewat jalur umum. Salah satunya fresh graduate ya, ada juga peluang untuk fresh graduate. Ya, Bapak Ibu mungkin mengerti apa itu fresh graduate, artinya bagi teman-teman yang mungkin belum mengabdi ya atau mungkin baru saja lulus ya, itulah yang disebut dengan fresh graduate ya. Beliau secara tegas menekankan iya dibuka untuk umum. Sekarang kan prioritasnya yang sudah mengabdi lama, yang honor atau non aparatur sipil negara ini. Tetapi dalam jurusan tertentu akan dibuka untuk fresh graduate. Tetapi prioritasnya untuk beresin ini non ASN kata Anas. Artinya itu ya prioritasnya Bapak Ibu ya, yang non ASN dulu. Kemudian bagaimana dengan skema baru untuk cleaning service ya atau istilah CS Bapak Ibu ya. Di sisi lain Anas juga mengatakan opsi-opsi tersebut masih terus dikaji dan belum tentu diterapkan seluruhnya. Dengan demikian, opsi honorer diangkat maupun diberhentikan semua pun masih punya peluang diterapkan. Anas menjamin akan memilih opsi terbaik yang bisa menghasilkan win-win solution bagi pihak terkait. Sementara untuk opsi yang keempat, yakni model gig economy, Anas menjelaskan skema ini memungkinkan para non-ASN di beberapa bidang pekerjaan agar tidak perlu berdiam diri di kantor dari pagi hingga sore. Beliau mencontohkan salah satunya cleaning service atau istilah CS. Misalnya teman-teman cleaning service di Pemda di provinsi, kadang gajinya mereka tidak besar, tetapi mereka bisa aja tetap kerja di situ tapi tidak harus cek log dari pagi sampai sore. Yaitu dan ini menjadi model di berbagai negara di dunia, ucap Anas. Jadi kalau misalnya mereka cuma bekerjanya pagi dan sore hari, kenapa dari pagi sampai sore harus di situ? Menetap, sambungnya. Lebih lanjut, Anas menjelaskan misalnya cleaning service hanya datang ke kantor di pagi dan sore harinya saja, saat keberadaannya dibutuhkan. Di siang harinya, ia tidak perlu berada di kantor. Dengan demikian, CS atau cleaning service tersebut bisa memperoleh waktu tambahan untuk mencari sumber pendapatan lain.
Begitu juga tenaga-tenaga lain yang mungkin tidak perlu tetap di kantor, yang selama ini ada. Ini kan diseragamkan cek lognya ini. Ini sedang dikaji, kata Anas. Sebagai tambahan informasi, penghapusan honorer ini merujuk pada surat edaran bernomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022. Kebijakan penghapusan tenaga honorer ini terhitung 5 tahun sejak peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan, atau tepatnya 28 November 2023. Nah, ini informasinya Bapak Ibu terkait dengan ya pengangkatan honorer yang istilah senior dan prioritas, kemudian dengan skema baru untuk cleaning service. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.